Betul. Ada yang pernah? Oh iya. Oh, kalau ketemu bule, ser. Apa ser. Mister gitu ya. Ser tuh jorok loh, ser tuh. Mister, Pak. Ser. Iya, ser. Sampai merasuk gitu kayaknya. Sampai amarahnya tuh kerasa gitu dia kalau ada yang jahat tuh. Ini jahat banget sih Hendro. Fitri kamu jangan mau sama Hendro gitu. Bahaya, ini bahaya. Kalau ibu-ibu komen di sinetron, nanti kalau pemainnya denger gimana? Oke, saya mau bicara tentang masyarakat Indonesia. Ya. Jadi kadang-kadang kita tuh suka melupakan bahwa kita sebagai individu manusia. Jadi kita manusia nih ya. Ya. Sebagai manusia, kita harusnya sadar bahwa kita itu dibatasi oleh hukum-hukum yang mengatur negara. Jadi, kalau hukum-hukum negara itu tidak ada batas-batas di negara tersebut, kita ini sebenarnya manusia dari satu dunia. Jadi nggak ada tuh masyarakat Indonesia, masyarakat Eropa, masyarakat Inggris tuh nggak ada. Cuman manusia dari satu bola dunia. Nah, orang luar, tapi kalau kita bawa lagi ke lingkup kecil, yaitu orang Indonesia, kita tuh punya kebiasaan-kebiasaan yang lucu buat orang luar negeri. Kita udah mensurvei, coba dibacakan. Baik, Pak. Jadi setelah saya amati dari berbagai macam orang Indonesia itu ada yang unik-unik, Pak. Mungkin kalau misalkan yang saya sebut ini ke kalian berasa, boleh kalian acungkan tangan kalian ya di soal saya survei, Pak. Ya. Biasanya nih, orang Indonesia itu sangat ramah dalam artian suka ngobrol dengan siapa aja meskipun dengan orang asing. Betul. Ada yang pernah? Oh iya. Oh, kalau ketemu bule, ser. Apa ser. Mister gitu ya. Ser tuh jorok loh, ser tuh. Mister, Pak. Ser. Iya, ser. Ser itu panggilan untuk orang yang sudah dikastakan oleh kerajaan Inggris. Menjadi pangkatnya ada ser gitu. Nggak salah, manggil ser itu salah. Oh, salah ya, Pak ya? Salah. Oke. Bule. Iya. Oke, Pak, selanjutnya nih. Orang Indonesia merasa makan paling nikmat itu dengan menggunakan tangan tanpa sendok dan garpu. Iya. Kampung. Nikmat itu, Pak, apalagi terakhirnya ya. Jorok itu. Ya, Pak. Tuh, terus prinsip makan orang Indonesia itu nggak afdol kalau nggak pakai sambal. Betul. Pantas pada pedas mulutnya semua ya. Tuh, Pak. Terus kalau nggak pakai nasi, belum makan namanya. Bahkan makan mie aja harus pakai nasi. Rakus loh. Mie aja pakai Iya, nasi, bener, Pak. mie instan campur nasi. Udah mie campur nasi. Gimana sih? Terus, Pak, orang Indonesia di toiletnya seringnya nggak punya tisu, tapi adanya gayung dan ember buat alat cebok. Itu yang utama. Itu, Pak. Iya, udah gitu ngelapnya di sini gitu. Gitu, Pak. Lalu, Katanya bener loh, gayung sama ember sama sabun. Udah gitu ngelapnya di mana? Di anduk. Terus mandi, pakai tuh anduk. iya ya. Dia bahkan ngelap. Ketahan, Pak. Lalu, Pak, cuman di Indonesia ada penyakit namanya masuk angin, Pak. Iya bener. Pusing, masuk angin. Perut melilit, masuk angin. Pilek, masuk angin. Semuanya masuk angin tuh apa gitu loh. Gak masuk akal. Udah gitu sembuhnya cuman pakai koin. Sembuhnya dikerokin doang. Nah ini buat Anda yang tidak tahu ya. Kenapa ketika Anda tidak enak badan, lalu Anda dikerokin, Anda merasa enak? Ayo. Karena dengan dikerokin itu sebenarnya kita melukai lapisan badan kita paling luar. Ketika kita melukai lapisan badan kita paling luar, otak kita akan menerima bahwa badan kita tersiksa. Pada saat badan kita tersiksa, otak kita akan mengeluarkan hormon. Untuk melawan rasa sakit tersebut. Nah hormon tersebut melawan bukan hanya rasa sakit kita dikerokin, tapi melawan kita lagi nggak enak badan itu dilawan.
Jadi sama seperti mengeluarkan kafein ke badan, itu dikeluarkan. Hormon tersebut dikeluarkan. Nah, hormon tersebut menutup rasa sakit Anda pada saat itu. Makanya kalau dikerokin badannya enak. Bukan sembuh loh ya, besok sakit lagi. Ya, itu kenapa Anda dikerokin merasa badannya enak. Karena otak kita menerima ada siksaan terhadap badan, hormonnya dikeluarkan. Itu penjelasan yang benar terhadap masalah kerokan. Udah? Boleh. Itulah Pak, saking anehnya orang Indonesia ya Pak ya, kebanyakan kayak gitu, kebanyakan ada juga yang enggak. Nah Pak, ada juga, ini kebetulan tamu yang mau bertemu dengan Bapak ini juga mempunyai keunikan tersendiri Pak. Tuh Pak, selama 8 hari, Tarpin jalan mundur ke puncak Bromo dan Mahameru. Jalan mundur Pak. Naik gunung jalan mundur. Ya, tuh mundur. Itu jalan mundur. Itu buat apaan depan nih? Apa? Oh, spion. Spion. Wow. Oh tuh lihat. Oh itu spion. Oh spion ini spion truk ya? Iya, spion truk. Dia manjat gunung jalan mundur. Oke. Ada orangnya ada di Ada sini. Pak, langsung aja ya. Coba Kita undang. Silakan masuk. Pak Tarpin. Ini spionnya. Ya. Oh ini baru pecah Pak? Iya. Oh. Coba ngadep ke situ. Ngadep ke depan Pak. Pecah di mana ini Pak? Di Semeru. Di Gunung Semeru. Ya, coba Anda duduk jalan mundur. Aman ya? Iyalah. Dari sini ke sini dong. Di mana? Dari sini ke sini. Ini kan ada gejelekan Nah gitu. kan ada turunan nih coba. Oh bisa. Studio kita Pak. Oh bisa. Oke. Aduh kita shock ya Pak. Oke, coba duduk dulu, saya mau bicara dengan Anda. Silakan. Sini di sini. Sebelah situ. Di sini. Kamu temenin saya dulu. Siapa? Oke. Ya. Tarpin. Mas, Tarpin, Pak. Namanya Pak Tarpin. Iswahyudi. Hah? Iswahyudi. 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 Kok jadi Tarpin? Tarsan pindah. Tarsan. Oh Tarpin tuh Tarsan pindah Pak. Iya kayak teman. Ini teman ya. Teman Tarsan. Teman Tarsan. Monyet dong. Oh iya. Jadi Pak Tarpin ini mendaki 2 gunung sekaligus Pak. Ya. Langsung. 2 gunung Bromo dan Semeru dengan mendaki mundur. Jalannya mundur sejauh 243 km. 243 km jalan mundur mendaki gunung. Saya masih belum tahu tujuannya guna buat hidupnya apa, tapi saya mau tanya itu ya. Ini kemampuan ini gunanya apa gitu dalam hidup? Berapa lama Anda jalan mundur tuh? 8 hari. 8 hari jalan mundur. Istirahat dong, Ya. makan segala gitu. Nah itu selalu jalan mundur terus nggak pernah berhenti terus jalan maju gitu nggak? Enggak pernah. Terus mundur selama 8 hari. Setelah 8 hari jalan mundur bisa jalan maju lagi. Bisa. Siapa tahu kebiasaan loh ya kan. Orang udah biasa jalan mundur susah loh. Oke, Anda tuh ngapain jalan mundur tuh ngapain? Sebenarnya protes. Banyak yang protes. Sebenarnya protes di gunung itu. Bawa sampah. Anda protes. Banyak sampah-sampah itu mendaki yang baru-baru itu. Heeh. Kalau naik gunung sampahnya nggak dibawa turun. Kalau naik gunung sampahnya nggak dibawa turun. Nah, Anda protes. supaya lihatlah yang mundur aja bisa bawa sampah. Oh jadi Anda jalan mundur tuh sambil bawa sampah? Ya. Oh. Nah kenapa harus jalan mundur? Yang mundur aja bisa, masa yang maju nggak bisa bawa sampah. Oh yang mundur aja bisa. Kenapa yang maju nggak bisa? Oke. Nah Anda tapi setelah ini dapatnya apa? Dapat penghargaan kah? Dapat Dapat apa? Dapat penghargaan? Live Indonesia
Ini. Oh, dari mana ini? Prestasi Indonesia Lembaga Leprit Dunia, apa ini? Penghargaan. Coba dicek ini dari lembaga apa? Siap, Pak. Ya, tolong dicek. Coba. Aduh, nggak nyampe. Tolong dicek, oke. Oke. Kalau udah dicek dijual ya. Nah, Anda sudah naik gunung apa aja? Renjani, udah mundur juga. Rinjani mundur? Ya. Udah berapa gunung Anda jalan mundur? 3. 3 gunung. Nah, tiga-tiganya tujuannya adalah ngangkat sampah. Ya. Dan banyak yang lihat, banyak yang ngikutin nggak terus Anda ngangkat sampah jadi bersih nggak? Ya, Berhasil nggak? Sekarang berhasil. Sekarang jadi bersih? Bersih. Nah, Anda Semeru. kenapa, memang awalnya pendaki gunung gitu? Ya. Awalnya suka daki gunung. Terus muncul ide jalan mundur dari? Dari sering bawa orang itu, narik-narik. Mungkin kalau aku jalan mundur bisa. Maksudnya bawa Narik ke puncak Semeru itu kan banyak yang nggak kuat, ditarik. Sambil mundur. Oh, jadi Anda itu ini apa kayak guide gitu? Ya. Guide, jadi Anda harus narik orang naik ke atas, Ya. jalannya mundur gitu. Makanya coba jalan mundur dari bawah ke atas. Ya, dari kota. Dari Kota Malang. dari kota Malang sampai naik ke atas tuh jalannya mundur. Ya. Wow, oke. Nah terus kalau spion ini idenya dari siapa? Saya sendiri. Ide sendiri. Ya, Kalau nggak pakai spion bisa? bisa. Oh ya? Tapi agak nunduk-nunduk. Oh nunduk-nunduk lihat bawah. Iya. Oh ya, oke. Terus usia berapa Pak Tarpin? 51. 51. Ada gunung lagi yang mau didaki mundur? Rencana Sabang Merauke. Jalan mundur. Tujuannya untuk Membersihkan sampah dari Sabang sampai Merauke. Iya. Mendaki. mendaki Ya naik gunung. sambil ambil Mundur. sampah juga. Maksudnya Sabang sampai Merauke ini jalan dari Sabang sampai Merauke atau setiap gunung dari Sabang sampai Merauke Anda jalanin mundur? Setiap gunung. Jadi semua gunung mau Anda jalanin mundur? Terus kalau misalkan untuk mendaki gunung bawa bekal gitu butuh dana berapa? Kan gini nih Pak. Ini kan gunung nih ya. Ya. Anda jalan mundur nih. Tek. Habis duit berapa tuh? Kurang tahu itu ya. Yang tahu habisnya berapa teman saya itu. Oh, Kenapa Leng. temen? mana yang tahu mana? Mas Leng itu. Mas Leng. Slang. Jadi Anda tuh siapanya? Acara yang kemarin untuk pendakian jalan mundur Bromo Semeru kemarin saya ketua panitianya. Oh, ketua panitia. Oke. Jadi sekalian untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran. Jadi kalau untuk jalan mundur ini memang membutuhkan ekstra ya biaya dibandingkan pendakian biasa karena kita kan bentuk tim. Berapa? Total kemarin yang kita gunakan sekitar 34 juta. 34 juta. Iya. Itu untuk apa? 8 hari ini untuk konsumsi, kemudian untuk transportasi dan sebagainya. Berapa orang? Total 24. Tapi yang jalan mundur cuma 8 dia doang. apa, iya. Oke. Nah, itu tadi penghargaan dari mana? Dari Leprit, itu Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, itu dari Bapak Paulus Pangka. Oh, oke. Ada tadi 2 gunung itu sama Anda ya? Ya, 2 gunung itu sama Anda. Nah, yang biasa dampingin Pak Tarpin naik gunung berapa orang? kalau untuk jalan mundur kemarin timnya itu kan dibagi beberapa etape. Jadi tiap hari ada yang mendampingi. Itu tiap harinya minimal tuh 4 orang. Minimal 4 Ya, orang. untuk Jadi membawakan ganti-ganti barang. estafet. Ya, membawakan barang, obat-obatan, kemudian untuk logistiknya, kemudian kalau cuaca kan kemarin hujan terus-terusan. Ada hambatan, sempat terjadi kecelakaan dan sebagainya? Oh, kalau kecelakaan nggak ada, cuman cuaca yang Cuma paling cuaca. kita hadapi, ya. Ya, tapi berhasil beliau ya naik ke Ya, atas 2 gunung tersebut jadi ya. Mas Tarpin ini jujur sekali. Jadi kalau waktunya istirahat dia akan memberikan sign atau tanda untuk istirahat. Dia berhenti dulu untuk makan apa. Kemudian memulai langkah berikutnya tetap di batas yang tadi. Jadi tidak satu langkah pun maju. Semuanya dilakukan dengan jalan mundur. Dari Kota Malang ke Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan kembali ke Kota Malang lagi. Jadi PP itu. Kembali Kota Malang Betul. semuanya jalan mundur. Jalan mundur. Oke, baik. Oke, saya potong dulu kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih.
Bisa dibuka nggak? Boleh. Coba Tunggu, lihat. tunggu, bau nggak? Nggak bercanda, bercanda. Bau. Silakan. Kan dia udah jalan nggak pakai sepatu tuh. Iya, iya. Bau sih.